Jadi itu teman-teman apa kegiatan sehari full di pondok sini itu seperti itu. Kemudian ada mungkin ada kejadian seru atau pengalaman seru di pondok sini yang pernah sampai alami gimana mungkin? Kalau pengalaman seru sih banyak. Ya, Kan yang berkesan mungkin menurut sampean yang berkesan. kepingin disampaikan itu apa kira-kira? Eh, tapi ini agak nyeleneh ya, Oh agak ya, nyeleneh. agak nyeleneh ke Karena apa? ini juga ada ada apa, pesannya sendiri. Oh ya, Saya itu pernah ngaji, ngaji yang ngajar itu Yai Inul, Yai Yai Indul Bunder. Bunder Pondok Oh, Yai Pondok Indul. Beberapa Tiga. Ya. Nah, Yai Inul. Terus saya itu di depan sendiri kan saya itu di depan sendiri apa kayak mepet di tembok gitu, Oh mepet di ya, tembok. Jadi saya sandaran gitu ya. bersandar di tembok gitu. Jadi saya itu kayak kan itu kan ngajinya itu ikut eh, ikut peraturan yang dulu. Peraturan yang dulu kan Oh, habis jamaah subuh itu ngaji ngaji kitab. kitab ya. Iya, Ya. ngaji kitab. Itu ngaji kitab. Saya kan orangnya itu kan dikategorikan Oh, agak ngantukan. Terus saya itu dari awal ngaji itu sudah kayak perut itu sakit, nahan kentut. oh, Nahan kentut itu sudah dari awal. Kan saya kan mau mengeluarkan kentut kan agak eh, malu gitu ya. malu Oh, kan, ya. Otomatis kan malu ya. di tengah ngaji gitu kan. Ya. Apalagi yang ngajarkan Ya, kiai ya. saya sendiri kan. Terus saya bersandar di tembok, ketiduran, nggak sadar ketika itu kentut saya keluar sendiri. Oh, Keluar sendiri terdengar kiai saya. Ketika itu langsung kiai saya itu diam seketika terus melanjutkan ngajinya. Saya itu diketawain sama anak-anak. oh, oh, berarti pas kentut itu bangun ya? Ya Oh langsung gitu. bangun diketawain anak-anak. Terus langsung itu seketika itu ngajinya langsung Selesai. nggak Ya. lama ngajinya selesai. Nggak lama ngajinya selesai. Terus di kayak diberi dawuh sama Oh, yai saya, yai minum. Nul. Yai Nul diberi dawuh ini. Pokok intinya itu memang anak pondok itu eh, lebih sering itu mengantuk. Soalnya ya gitu, kegiatan pondok itu yang diberi free tambah dipakai untuk Tidur. kayak Ah, diberi waktu free itu kan. ya. Dipakai untuk kayak main dan lain-lain, Oh, kayak jadi juga istirahat. dikasih free itu malah bukan untuk istirahat, malah Ya, dipakai untuk kegiatan yang lain gitu iya, ya. kayak malamnya gitu kan. Malah melekan, malah apa, Iya, begadang gitu ya. begadang. Jadi kayak diberitahu kayak eh, memang kalau orang kentut itu sudah tidak bisa ditahan lagi, apalagi kalau sudah di ujung. Apalagi kalau anaknya ketiduran terus nggak sengaja keluar. Nah, di situ kan dibilangin kalau dikasih tahu kalau eh, kalau ngaji atau lain-lain itu kalau bisa jangan tidur gitu kan. Oh, gitu ya. Jadi ya, ya indung dapat seperti itu. Ya Jadi jangan tidur. kalau kegiatan jangan tidur seperti Nah, itu gitu. terus memanfaatkan waktu sebaik mungkin kayak yaitu malam itu kan sudah bisa dibuat untuk eh, istirahat dan lain-lain. Tapi saya itu kan dulu itu lebih seneng main kan. Mari ngobrol itu ya Iya, sama teman lebih sering apa ngobrol sampai malam sampai tengah malam malam gitu kan. Jadi subuhnya ngaji subuhnya itu sangat itu boleh saya ngantuk. ngantuk gitu. Jadi itu apa ada pesan pentingnya itu memanfaatkan waktu itu sangat penting karena ada makalah itu al waktu kasaifi fa ilam takto fatukto. Jadi waktu itu kayak pedang. Kalau kita nggak medang waktu itu ya kita akan yang terpedang ya Terpedang seperti itu. sendiri. Jadi, kalau kita nggak bisa ngatur kita akan diatur waktu seperti itu. Kemudian sampean pernah nggak kehilangan di pondok? Mungkin, mungkin ada yang kehilangan atau apa mungkin Kehilangan pengalaman. barang atau Ya terserah uang atau barang atau oh kalau itu sih cuma
Kalau kehilangan sih kayak bagi anak yang sudah lama mondoknya itu kayak kehilangan uang 2.000 dan lain-lain itu sudah eh, biasa, Udah lumrah gitu ya. lumrah. Apalagi sandal kalau di Oh, pondok itu sandal. sandal itu ya. Iya, sandal itu Gasap itu ya. gosok gitu kan. Eh, saya pernah itu pas ngaji, Ya, ngaji minggu pagi itu kan ngajinya Yai Khalil, ya Yai Khalil. Khalil. Nah, saya itu pernah ngaji. Terus saya itu kelas masih awal mondok itu tahun 2020-an. Awal mondok, terus saya itu ngaji kan, habis ngaji, saya kan posisi itu kan nggak punya sandal. Ya. Saya gosok, ternyata yang saya gosok itu punyanya pengurus. Oh, Seketika itu langsung saya dijewer terus terus dikasih hukuman lah, hukuman sewajarnya, dikasih hukuman sewajarnya. Lalu saya minta maaf, terus dikasih tahu sama ustadz saya, dikasih tahu gini, kalau jadi orang itu jangan suka mencuri atau mengambil barang yang bukan milikmu, karena eh, belum tentu barang yang kamu ambil itu barang yang bagus. Jadi eh, katakan kata dari kata ustadz ustadz saya yang tadi. lain itu ngomong gini, jika kamu mencuri uang, katakan mencuri uang 100.000, itu hari itu adalah rezeki kamu. 100.000 adalah rezeki kamu. Tergantung kamu mengambilnya dengan cara yang halal atau haram. Gitu. Jadi kodratnya uang 100.000 yang kamu curi itu sudah rezeki. Cuma eh, tergantung cara mengambilnya itu dengan cara yang halal atau yang haram. Tuh. Oh, intinya itu rezekinya itu sudah ditakdir, Iya, tergantung kita ini ngambilnya pakai jalan haram atau halal, ya, gitu. tergantung. Kalau saya ya ngambil yang halal kan. Yang halal ya, gitu ya. Jadi itu mungkin ujian ya, kalau kita Ujian. menemukan uang yang bukan hak kita, terus kita ambil kan belum belum halal kan, Iya, masih benar. subhat. Nah itu memang ujian. Tapi kalau bisa menghindari barang itu, insya Allah nanti kita diganti dengan barang yang Lebih halal mungkin bagus ya, ya. seperti itu. Kemudian pernah kehilangan sesuatu yang lebih berharga mungkin, entah uang sampai ratusan ribu atau kitab atau jubah mungkin. Pernah nggak kayak gitu? Oh, kalau saya itu pakaian yang paling banyak itu pakaian. Oh yang sering itu ya? Pakaian ya sering itu. Kalau saya beli itu, kalau di sini kan ada kaos harganya 120.000. Kaos-kaos katakan kayak kaos-kaos manakib gitu, Nah, kaos-kaos manakib. Kopler dan apa, oh ya umeng gitu dan ya. lain-lain gitu kan. Saya beli terus biasanya itu paling lama bertahan itu setahun. Itu paling lama itu ya. Paling lama itu. Berarti rata-rata sebulan, 2 bulan itu Ya 5 bulan, hilang, 6 bulan, 3 bulan sudah udah hilang. hilang gitu. Karena kaos itu kaos seperti itu kan eh, kadang kan dipandang sama anak-anak itu bagus, tapi anak-anak itu mau beli nggak ada uang, Ada uang akhirnya ambil aja ya itu ya. ambil aja gitu. Oh gitu. Terus mungkin sampean selama 5 tahun ini ada apa ya? Ada solusi, mungkin solusi untuk menghindari kehilangan itu gimana mungkin? Solusi untuk menghindari itu kalau uang ya, uang itu kalau menurut pengalaman saya pribadi, lemari itu dikunci ya. Kan Ya, wajib ya dikunci, setuju ya. wajib dikunci agar gak kehilangan, wajib dikunci. Terus kuncinya itu jangan ditaruh di sembarang tempat. Oh gitu ya. Bisa bisa di bawah atau bisa ditaruh di tempat yang tersembunyi Tersembunyi. gitu kan. Kayak contoh di bawah lemari itu kan siapa yang ngerti kan di situ kan. Ya, Kalau di bawah kan ada resiko jatuh terus jatuh hilang. atau ketiduran kadang Nah, itu ya. ketiduran hilang gitu kan. Kalau kaos dan barang-barang lain itu
kuncinya cuma satu, jangan teledor gitu Jangan aja. teledor. Jangan teledor. Gitu. Ya, jadi memang kalau teman-teman yang mau mondok atau yang sudah mondok, jadi biar nggak mudah kehilangan, ya jangan teledor. Iya. Jadi makanya kalau pengurus dulu itu pengalaman saya juga. Jadi kalau kehilangan itu yang disalahkan anaknya sendiri terutama ya. Karena apa? Contoh kayak hilang, lapor. Nah kamu contoh bajunya hilang, kamu naruhnya sembarangan, ya kan? Iya, Kadang itu kayak ya. dipakai kayak koset gitu, keset Ah, gitu kan. naruhnya sembarangan. Contoh kayak uang ya, uangnya naruh sembarangan. Di saku baju katakan biasanya Ya gitu. di saku baju atau di bebetan itu ya. Iya, Kalau buka bebetan akhirnya uangnya jatuh nggak tahu. Jadi kehilangan itu sebenarnya nggak 100% kejahatan santri sebenarnya. Jadi bukan santri, oh santri kok nyolongan, nggak 100% gitu. Kadang kadang juga kebanyakan faktor itu ya dari si anaknya pemilik sendiri. anaknya sendiri. Jadi teledor tadi itu ya. Iya, Tapi kalau dia perimpan, dia bisa menjaga. Insya Allah awet saya sendiri tahdus binikmah. Saya itu punya cedok ya, pondok itu iya. sampai 5 tahun masih awet. Iya, Sampai tak iya, bawa pulang gitu ya. iya. Kalau boyong tak bawa pulang cedok itu ya. Karena apa? Karena kalau habis mandi tak taruh di kotak khusus tak kunci. Iya, Jadi sabun juga taruh situ. Jadi ya awet. iya, Tapi wes. kalau naruhnya ngawur, ya amblas ya Iya, seperti itu. apalagi sabun itu. Nah itu. Jadi makanya kalau ada kehilangan itu enggak, terutama itu salahkan diri kita sendiri, maksudnya mungkin teledor. Tapi kalau kita sudah apa, sudah usaha nyimpan, sudah usaha untuk gak hilang, kok kalau dibobol atau di apa ya itu baru apa, Kesalahan si ya pengambil. si pengambil. Jadi kita lapor ke pengurus untuk mencari si pelaku seperti itu. Tapi sebelum itu terjadi ya kita harus pintar-pintar. Jadi kalau contoh uang itu dominan kan ditaruh di dompet. Iya, Yaitu jangan taruh di dompet. Entah contoh diselipkan di kitab ya. Maksudnya di kotak atau di apalah, intinya itu iya, nggak mencolok iya. tempatnya. Itu insya Allah lebih aman. Tapi kalau kita naruhnya angger, taruh, walaupun sudah dikunci, contoh dibobol langsung kelihatan ya, wassalam seperti itu. Mungkin terakhir kata-kata buat mungkin teman-teman yang di luar atau yang kepingin mondok, mungkin kata motivasi mungkin yang ada. Kata motivasi. Kata-kata motivasi saya itu eh, kejarlah. Itu kata-kata yang biasa ya, kata-kata yang sering Ya, terdengar. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau itu ada yang pernah bilang sebaik-baiknya majelis adalah majelis taklim atau majelis belajar. Karena majelis belajar itu eh, untuk ke depan, untuk masa depan baik di dunia maupun di akhirat. Karena eh, yang menentukan masa depan adalah masa muda kita, masa kini kita. gitu. Jadi kalau masa muda kita susah payah untuk cari ilmu, insya Allah di masa selanjutnya kita akan enak gitu ya. Enak tentunya. Kita akan mudah untuk menghadapi kehidupan karena sudah mengantongi ilmu agama yang sudah kita cari di masa muda seperti itu Iya, ya. Dan itu juga eh, perkataan Mbah Maimun ya. Mbah Maimun Zubair itu ya itu. Jadi khairu majlisin fi akhir zaman ya taklim. ya taklim. Jadi sebaik-baik majelis di akhir zaman ya taklim memang. Belajar. Karena memang kata Rasul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang itu kalau dikehendaki Allah baik ya dipinterkan ilmu agama. Jadi ilmu agamanya difahamkan, dipinterkan, di akhirnya eh, menjadi hamba yang paham agama. Akhirnya ya ibadahnya benar, gitu kan? Perbuatannya benar. Itu berarti dikarepkan, ya, diinginkan oleh Allah baik, ya orang itu pasti dijadikan paham tentang agama. Masalah kayak ahli Inggris, ahli bahasa Inggris, bahasa Cina atau apalah, itu cuma tambahan saja. Tapi yang kata kunci yang terpenting adalah ilmu agama. Seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih kepada Mas Dimas ya, Ya. ngobrol-ngobrol dengan ini teman-teman ini ya di podcast Gen Z ini ya, Gen Z.
Jadi semoga ada manfaatnya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang bagus. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.